Shalom Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya akan bawakan satu pastor message buat kita semua. Kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bawa dengan judul Indikator Pertumbuhan Rohani. Apa itu indikator? Indikator adalah suatu tanda yang memberikan satu petunjuk. Misalnya kalau kita punya satu mobil, di sana ada display-display yang menunjukkan tanda-tanda. Misalnya kalau BBM kita sudah mulai habis di dalam perjalanan, maka ada satu display yang memberikan tanda bahwa BBM kita sudah habis dan memberikan bahwa kita harus segera mengisi BBM. Kalau kita tidak mengisi BBM-nya, maka pada saat beberapa kilometer ke depan, maka mobil itu akan mogok. Demikian juga indikator pertumbuhan rohani kita. Ada indikator-indikator yang mengisyaratkan bahwa pertumbuhan rohani kita itu apakah sekarang ini sudah bertumbuh, stuck, atau bahkan menurun. Ada indikator yang harus kita perhatikan. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu indikator pertumbuhan rohani itu. Kita akan baca di dalam Ibrani 5 ayat 11. Nah, berkata demikian, tetapi hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Nah, ini adalah surat Paulus kepada kota Ibrani, di mana Paulus sebenarnya ingin memberikan banyak nasihat-nasihat kepada orang-orang di Ibrani, tetapi karena orang-orang Ibrani itu sukar untuk dijelaskan. Kenapa? Karena mereka telah lamban untuk mendengar. Nah, hari ini kita akan bicara apa itu telah lamban dalam mendengar. Nah, ini adalah satu indikator bahwa kalau kita sudah lamban untuk mendengar, itu artinya indikator kita sebenarnya sudah berbunyi. Seperti mobil tadi, display daripada BBM-nya sudah menyala. Demikian juga kalau kita sudah lamban untuk mendengar firman Tuhan, artinya apa? Ada indikator yang sudah berbunyi. Kalau indikatornya kita tidak perhatikan, maka lama-kelamaan pertumbuhan daripada rohani kita itu akan terus menurun. Bahkan pada saatnya kita akan pertumbuhan rohani kita sudah mati, tidak ada lagi pertumbuhan di dalam kekristenan kita. Nah, oleh karena itu hari ini kita bicara agar bagaimana supaya pertumbuhan rohani kita itu semakin hari semakin bertumbuh. Kita harus memperhatikan indikator yang pertama ini, itu telah lamban dalam hal mendengar. Mari Bapak Ibu sekalian kita koreksi, apakah saat ini kita sudah lamban dalam hal mendengar tetapi cepat untuk berkata-kata. Nah, itu adalah satu tanda bagi kita. Nah, kita perhatikan dalam waktu kita ibadah. Apakah waktu kita datang beribadah ke gereja, kita itu memuji Tuhan dengan baik, ya, menyembah Tuhan dengan baik, tetapi pada saatnya firman diberikan kepada kita, firman ditabur kepada kita, pada saat itu apakah kita mendengar dengan antusias? Atau mungkin pada saat firman ditabur itu kita langsung mengeluarkan HP kita untuk melihat apa WA yang masuk, apa berita-berita yang masuk. Bahkan pada saat firman itu ditabur, ya kita mungkin mulai ngantuk, kita mulai mungkin ketiduran. Bahkan pada waktu firman itu disampaikan oleh hamba Tuhan, apakah kita pura-pura pergi ke toilet supaya ngantuknya hilang, supaya jangan malu, supaya jangan dilihat orang? Apakah itu terjadi dalam hidup kita? Nah, kemudian apakah
Waktu kita membaca firman Tuhan di saat-saat teduh kita, apakah kita itu antusias mau merenungkan firman Tuhan dengan baik, atau hanya baca sekilas saja? Atau kalau kita mendengar firman Tuhan melalui YouTube atau melalui khotbah-khotbah yang lain, kita langsung ngantuk. Apalagi kalau kita ada di dalam mobil, begitu firman Tuhan kita pasang, kita mulai sepoi-sepoi ngantuk begitu. Nah, itu tandanya bahwa kita telah lamban dalam hal mendengar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari jangan kita abaikan indikator ini. Kalau kita sudah lamban dalam hal mendengar, artinya pertumbuhan rohani kita akan segera menurun. Mari, bagaimana supaya indikator ini bisa kita perhatikan dengan baik? Kalau ada tandanya, cepat, mari masuk di dalam persekutuan doa, masuk di dalam doa-doa dengan teman-teman sekitar, terikat di dalam komunitas, kemudian minta bantuan Roh Kudus supaya firman yang masuk ke dalam roh jiwa kita itu bisa kita mengerti, bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya berlalu begitu saja. Masuk firman melalui telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Itu artinya firman yang jatuh di pinggir jalan. Kita harus berusaha ya, supaya minta Roh Kudus supaya menginspirasi kepada kita untuk bisa menerjemahkan apa firman Tuhan yang kita baca hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari peka akan indikator ini. Kalau terjadi hal yang demikian, mari cepat kita berubah, minta bantuan Roh Kudus supaya kita bisa mendengar firman dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan, minta bantuan Roh Kudus supaya menginspirasi firman itu masuk ke dalam roh jiwa kita, dan tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.